الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد رسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram, alim ulama asatidah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pendengar radio Ittihad 107 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat taufik hidayah inayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Nashaikhul Ibad kita. Harusnya hari ini jadwalnya Bapak Dr. Faisal, cuman beliau ada uzur sehingga saya gantikan dan insyaallah beliau minggu depan yang akan mengisi jadwal saya. Sebelum kita baca, mari kita kirimkan barokah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, wabil khusus mu'allif hadzal kitab. Wa nafa'ana wa iyyakum bid-din wad dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyah wal 'ishrun. Maqalah yang ketiga dan 20, artinya 23. Am ba'dil hukama'i talabat asyratu fi asyratin mawatin fawajadtaha fi asyratin ukhra. Talabat raf'atu fi takabbur fawajadtaha fi tawadhu. Wa talabatil ibadati fi salati fawajadtuha fil wara'. Wa talabatir rahata fil hirsi fawajadtuha fil zuhdi. Wa talabatir rahah lil qalbi wal badani fil hirsi bi kasril ha'i ail ijtihadi fi talabil amwal fawajadtuha fi zuhdi wa huwa tarqud dinarin wa dirhamin. Hadirin rahimakumullah, masih makalah yang ke-23. Amba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, bahwasanya mereka mengatakan mencari 10 hal dalam 10 tempat ditemukan di tempat yang lain.
Ketika mereka mencari kemuliaan dalam takabur, dalam kesombongan, dia dapatkan dalam tawadhu. Ketika mereka mencari talabat ibadah fi sholati, ketika mereka mencari ketinggian derajat, ketika mereka mencari kualitas ibadah tertinggi dalam sholat, ternyata mereka temukan di dalam tawadhu. Nah, yang akan kita bahas yang akan kita bahas malam ini, wa talabatir rahah fil hirsi fawajadtuha fi zuhdi. Ketika mereka mencari kesenggangan hidup dalam kesungguh-sungguhan mencari harta. Jadi orang itu Pak mencari rohah itu istirahat. Dia mau mencari istirahat, melepaskan kepenatan karena apa? Ijtihadi, kesungguh-sungguhan mereka fil amwal, dalam mencari harta, fi talabil amwal. Ketika orang mau istirahat dalam kesibukan mereka mencari harta, fawajadtuha, mereka temukan fi zuhdi, dalam kezuhudan. Nah, zuhud, ini yang sebetulnya makalah-makalah ini sudah pernah kita sampaikan yang dulu-dulu Pak, tapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang kembali karena memang untuk merefresh ingatan kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa tawadhu, bahwa zuhud, bahwa warok itu penting. Nah, sekarang zuhud itu apa sih? Di dalam Al-Qur'anul Karim, ulama mengambil dalil tentang zuhud itu diambil dalam surat Al-Hadid ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan. Ta'saw 'ala ma fatakum. Jadi kalau ada apa yang engkau inginkan di dunia enggak engkau terima, enggak engkau dapatkan, jangan membuat engkau bersedih. Tetapi juga wala tafrahu bima atakum. Kamu juga jangan terlalu senang, terlalu bahagia atas apa yang engkau terima, atas apa yang engkau miliki saat ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Ini ayat yang diambil ulama untuk menjelaskan tentang zuhud. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Hikam alamatuz zuhud itu Pak, ada beberapa hal. Pertama, syiqqah billah. Orang itu kalau mau zuhud, dia harus percaya betul kepada Allah. Orang tidak akan bisa zuhud kalau dia tidak syiqqah ilallah, syiqqah billah. Dia harus percaya betul, bukan hanya percaya saja Pak, percaya betul. Syiqqatu billah, percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Al-Hikam itu, Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, alamat orang yang zuhud itu tabarri' anil khalqi. Dia membebaskan dirinya dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau tergantung. Dia tidak mau terikat
dengan yang namanya makhluk. Dia hanya mau terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau tabarri'anil khalq. Dia melepaskan dirinya dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga wal ikhlas. Dia harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Amalun bila alaqah wa qaulun bila tama' wa izzin bila riyasah. Itu ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Ketika dia beramal tanpa ada hubungan apapun. Dia beramal kepada si A, tidak ada hitungannya. Oh si A itu saudara saya, oh si B itu teman saya, oh si C itu orang muslim, oh si D bukan orang muslim. Tidak. Amalu bila alaqah, tidak ada ikatan. Wa qaulun bila tama'in, ketika dia berkata, dia tidak mengharapkan apapun. Dia tidak mengharapkan dipuji, dia tidak mengharapkan diikuti, dia tidak mengharapkan dibalas. Tidak. Wa qaul bila tama'in, tidak ada ketamaan, tidak ada harapan. Hanya Allah harapannya. Kemudian yang ketiga, wa izzin bila riyasah. Ketika dia mulia, ketika dia menjadi di atas tanpa ada rasa untuk memimpin atau membawahi orang atau menyuruh orang, tidak. Itu ikhlas. Jadi wa izzin bila riyasah. Ketika dia mulia, ketika dia terhormat, maka jangan memposisikan dirimu ini menjadi orang yang memimpin. Jangan. Kalau engkau memposisikan dirimu menjadi pemimpin, maka engkau akan merasa harus diikuti. Nah, ini ikhlas. Kemudian yang keempat, kata hikam itu, alamat orang yang zuhud itu wahtimalul dhulmi. Wahtimalul dhulmi. Wahtimal itu, kalau dulu saya ngaji itu betah ketika dia ada dalam posisi dizalimi orang. Dia itu sabar ketika ada orang mencaci dia. Dia itu dalam posisi sabar ketika apa? Dia diperlakukan tidak adil oleh orang, atau ketika dia mendapatkan musibah, dia sabar, betah dia. Oh ini Masya Allah. Makanya zuhud itu jamaah rahimakumullah, kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitabnya, alla takuna fima biyadika awsaq minka fima biyadillah. Kamu lebih percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang engkau miliki saat ini. Itu zuhud. Engkau lebih mempercayakan dirimu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, awsaqa minka fima biyadillah, dibandingkan alla takuna fima biyadika. Apa yang engkau miliki saat ini itu harusnya jangan engkau percaya itu akan memberikan keselamatan kepada kamu. Tidak. Ketika engkau saat ini misalkan punya uang 1 miliar, punya uang 100 juta, uang 100 miliar itu kalau Anda sakit nggak ada artinya. Anda punya perusahaan yang besar, kalau negara lagi chaos nggak ada artinya. Masya Allah. Makanya orang yang zuhud itu dia lebih percaya dirinya, kondisinya ada biyadillah, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Jadi ini orang zuhud. Sehingga apa? Zuhud itu kata Imam Al-Junaidi, fazuhdu la yafrahu minad dunya bimawjudin wa la yaksifu minha ala mafqud.
Orang yang tidak bangga karena memiliki dunia dan orang yang tidak bersedih karena kehilangan dunia. Itu zuhud. Sehingga apa? Sehingga orang zuhud itu mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Nah, ini ujungnya di sana. Nah, orang zuhud ketika engkau mencari kesenggangan hidup, istirahat dalam mencari dunia ini, kata hukama, engkau temukan dalam kezuhudan. Ketika engkau menemukan bahwa akhirat itu lebih utama, maka engkau akan mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, kesenggangan hidup, rahat. Kamu akan bisa istirahat. Jiwamu akan tenang, ruhmu akan bisa beristirahat karena engkau bersyukur kepada Allah, karena engkau menikmati apa yang diberikan Allah. Tapi ketika engkau tidak mampu berzuhud, engkau tidak mampu mempercayakan dirimu kepada Allah, siqah billah tadi. Jadi begini jamaah rahimakumullah, keyakinan ini memang pekerjaan hati, pekerjaan jiwa, pekerjaan ruh. Bagaimana kita mampu meyakini bahwa hidup ini Allah Pak yang menggenggam, Allah yang kuasa. Makanya jamaah rahimakumullah, saya beberapa hari yang lalu membuka-buka tulisan ulama itu. Ketika orang berdoa itu, la yakun talabuka tasabbuban ila ata'i minhu fayaqilla fahuwa fahmuka anhu faqilla fahmuka anhu. Jadi gini, la yakun talabuka tasabbuban ila ata'i minhu faqilla fahmuka anhu. Ketika orang berdoa, tolak bukan permintaan itu. Jadi gini, jangan sampai doa kita itu jadi la yakun talabuka tashabbuban ila ata'in minhu fayaqilla fahmuka anhu. Jangan sampai doa kamu itu menjadi sebab pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Jadi ini saya ajak jamaah untuk berpikir agak lebar sedikit. Kita tetap harus berdoa, karena memang doa itu wajib buat kita, meminta kepada Allah. Tetapi jangan posisikan doa itu menjadi penyebab Allah memberikan sesuatu kepada kita. Karena apa, Pak? Tanpa Anda berdoa, Allah kasih. Gitu. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyyati wa qiyaman bi huqi rububiyyati. Jadi kata kiainya begini, orang itu ketika berdoa kepada Allah, maka jangan engkau kemudian menganggap bahwa doamu lah yang mengabulkan, yang membuat itu terkabul. Karena apa? Itu menjadi fayaqilla fahmuka anhu. Itulah bukti sedikitnya pemahaman kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa engkau meminta, Allah itu pasti kasih. Tetapi wal yakun wal idhal ubudiyah, jadikan doa itu bukti bahwa kamu itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan doamu itu sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa engkau itu dhaif, engkau itu lemah. Wa qiyaman bi huquqi rububiyyah, dan itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha segala-galanya. Kaifa yakunu talabuka lihadika sababun bi'adha'is sabiq.
Karena bagaimana mungkin sebab doamu itu Allah memberikan kepadamu, padahal Allah sudah menulis takdir kamu terlebih dahulu dibandingkan doamu. Oh, begitu tuh Pak. Ya, makanya kita harus siqah billah, percaya kepada Allah. Buktinya begini Pak, cara berpikirnya. Kalau doa itu, jadi tetapi kita tetap berdoa karena doa itu liidharil ubudiyah wa qiyaman bihuquqi rububiyah. Tapi jangan sampai kita meyakini sepenuhnya karena doa kita Allah mengabulkan permintaan kita itu. Kita menjadi hidup begini dan begitu karena doa kita. Jangan. Karena apa? Kaifa yakunu talabuka lihaddika sababan bi ta'id sabiq. Padahal jalla hukmul ajali ayyam tafu ilal ilali. Nah ini nggak mungkin dong sesuatu yang baru kok disandarkan atas apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu Pak. Jadi begini jamaah rahimakumullah. Kalau doa kita ini, contoh yang gampang gini, saya akan memberikan contoh. Orang kafir, emang orang Cina itu berdoa sama Allah? Dia nggak berdoa dikasih sama Allah? Iya bang? Orang nggak sholat, orang nggak beragama Islam, dia nggak pernah minta sama Allah, tapi dikasih nggak sama? Dikasih, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu loh Pak. Jadi kita pun saat ini kita udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sababan bi ata'id sabiq. Zaman ajali dulu sudah ditulis takdir kita. Rezeki kita, apapun tentang kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya tanpa minta pun Allah sudah garansi itu rezekinya. Dan begitu Pak. Tetapi sebagai bukti liidharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqi rububiyah, sebagai bentuk bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu loh Pak. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita itu siqah billah, supaya kita itu percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggaransi kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menggenggam kehidupan dan kematian kita. Nah, syikoh, kepercayaan ini, keyakinan ini harus ada kepada orang yang beriman. Supaya apa? Supaya zuhud itu mampu nanti ada dalam diri kita. Yang kedua, tabarri anil khalqi. Kita harus mampu membebaskan diri kita. Jangan ada ketergantungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena kalau kita nanti ada ketergantungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita akan menduakan Allah. Menduakan Allah, nggak boleh. Kan begitu. Gantungkan dirimu hanya kepada Allah. Jangan engkau ikat dirimu dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tabari anil khalqi. Sehingga makanya kan banyak ungkapan yang disampaikan oleh ulama. Kalau engkau gantungkan harapanmu kepada makhluknya Allah, siaplah engkau untuk kecewa. Karena manusia, apalagi manusia itu berubah-ubah. Wah, kemarin ini orang baik banget, bos saya Masya Allah luar biasa. Kemarin, sekarang bisa berubah 100%. Bukan begitu? Nah, maka gantungkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtimal zulmi,
betahlah kamu ketika engkau dalam keadaan dizalimi atau dalam keadaan susah atau ketika engkau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtimal. Jadi orang itu kalau betah itu gini, Pak, karena ridho. Ya Allah, aku sakit ini kan karena engkau ya Allah yang menakdirkan. Maka ridholah engkau, maka engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap apa yang terucap dari lisan kita, maka itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Wahtimalul dzulmi wal ikhlas. Oh kan gitu, Pak. Ikhlas tadi saya sampaikan amalun bila alaqah. Ketika engkau beramal tidak ada hubungan dengan makhluknya Allah. Mau itu adik saya, mau itu paman saya, mau itu anak saya. Jadi ketika kita, mohon maaf, mencari rezeki capek dari pagi sampai sore, memang itu untuk anak kita. Tetapi niatkan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang aku mencari nafkah untuk anak istriku, betul itu anak istriku. Tetapi ini ibadah karena perintahmu ya Allah. Karena aku menjalankan syariatmu ya Allah. Karena kalau aku tidak bekerja aku berdosa. Kalau anakku kelaparan aku berdosa. Nah gitu loh Pak. Sehingga apa? Keikhlasan itu nanti akan timbul. Ya Allah, ketika aku mencari nafkah ini diniatkan hanya untuk anak kita. Oh siap-siap aja Pak, nanti kita kecewa kalau anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Bukan begitu Pak. Tapi ketika niat Anda amalun bila alaqah, tanpa ada ikatan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ikhlas itu akan mampu. Wa qaulun bila tama'in, ketika engkau berkata, setiap yang keluar dari lisanmu tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan sanjungan dari orang, tidak mengharapkan balasan dari orang, enggak. Mintalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau ibadah itu perintah Allah. Kita tidak pilih-pilih orang. Kalau sama dia kita berkata baik, kalau sama yang dia sono enggak bisa, enggak. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau enggak bisa diem. Masya Allah. Wa izzan bila riyasah, ketika engkau mulia, ketika engkau mempunyai kuasa, maka kekuasaan itu janganlah engkau anggap engkau menjadi pemimpin yang memimpin mereka, sehingga engkau akan kecewa kepada mereka kalau mereka tidak mau mengikuti perintahmu, tidak mau mengikuti kehendakmu. Karena apa? Engkau menganggap dirimu ini pemimpin. Tidak, anggap itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan ada kekecewaan pada diri kita. Sudah kita sampaikan tapi mereka tidak mau mengikuti, ya sudah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, ulama itu mengatakan zuhud itu melepaskan ikatan hati dengan urusan dunia dan lebih fokus untuk akhirat. Sehingga setiap apa yang keluar dari lisan kita, setiap apa yang tergerak dari tangan kita, itu akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Ini orang yang zuhud. Waktunya, aktivitasnya, kegiatannya, itu semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang zuhud. Sehingga ketika ada orang yang sibuk setiap hari mencari nafkah, sibuk setiap hari mencari kehidupan ini, dia akan terobati, dia akan teristirahatkan dengan zuhud tadi, dengan niatan bahwa apa yang dia lakukan untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.
Surat Al-Hadid, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita tidak akan pernah bersedih, Pak, atas apa yang tidak kita miliki. Ketika kita punya cita-cita, kita punya keinginan kok enggak tercapai, enggak usah terlalu bersedih hati. Enggak. Tapi sebaliknya, ketika engkau berhasil mendapatkan sesuatu, jangan terus engkau berbangga diri. Wala tafrahu bima atakum. Jangan engkau terlalu senang dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Karena apa? Bisa jadi apa yang diberikan Allah kepadamu itu ujian yang luar biasa. Begitu kan? Masya Allah. Jadi memang orang zuhud ini, Pak, tidak harus miskin. Nah, ini kalau kita membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, apa kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama dulu itu, orang-orang sufi itu, zuhud itu identik dengan hidup menyendiri. Dia uzlah, nggak mau dekat sama orang. Dia nggak mau mencampuri dunia. Kalau zaman dulu mungkin iya itu, tapi zaman sekarang, Pak, justru zuhud yang seperti ini akan merugikan umat muslim. Kalau semua orang seperti itu, siapa nanti yang mau mengurus umat? Loh kan begitu, Pak? Karena kehati-hatian dia itu, saking hati-hatinya, kemudian dia nggak mau berkumpul dengan masyarakat. Nah terus siapa nanti yang akan ngemong masyarakat? Siapa nanti yang akan mengingatkan masyarakat? Loh kan begitu. Makanya zuhud yang kita, jadi begini, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting cara berpikir kita. Tingkat kemampuan ilmu kita berbeda-beda. Tingkat kemampuan ekonomi kita berbeda-beda. Tingkat pemahaman kita tentang agama berbeda-beda. Sesuai dengan pemahaman kita, tingkatan kita masing-masing, tetapi harus kita kondisikan tadi, Pak. Zuhud itu adalah orang yang menomorsatukan akhirat. Ini loh, sehingga semua aktivitas dia, dunia tidak dia tinggalkan. Tidak. Dunia dijadikan sebagai sarana dia untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang zuhud. Sehingga semua aktivitas dia, semua kerja dia, semua kegiatan dia itu bernilai akhirat. Nilainya luar biasa. Jadi kalau ada ulama mengatakan zuhud itu apa? Tarku ma yuzgilu 'anillah wal ikhlas. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirinya sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarku ma yuzgilu 'anillah. Jadi ketika dia sibuk tapi kesibukannya terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah orang yang zuhud. Wong dia selalu ingat kok, tetapi kalau kesibukannya itu membuat dia lupa dari Allah, nah ini yang harus kita ingatkan. Masya Allah, ketika dia bekerja, ketika dia menjadi dokter, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur ini, tapi dia ada di meja operasi, apakah dia terus harus ikut jamaah, tinggalkan operasinya? Enggak, Pak. Justru kalau dia tinggalkan pasiennya dalam keadaan begitu, dilarang oleh agama, membawa mafsadat, harus selesaikan dulu pekerjaannya. Ditolong orang dulu, dioperasi orang dulu, selesai operasi baru dia melaksanakan sholat. Bukan begitu, gitu loh. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus menempatkan diri kita, posisi kita ini betul-betul, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi nanti. Jadi apa yang tidak ada gunanya, kalau kemarin kan
berkenaan dengan warak, itu kehati-hatian, orang yang hati-hati betul. Sekarang zuhud, orang yang bersungguh-sungguh betul mencari kehidupan akhirat itu diutamakan, sehingga dia menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda hanya mengandalkan sholat Anda saja, nggak cukup Pak untuk menukar surganya Allah, itu nggak cukup. Percaya dengan saya. Kalau kita hanya mengandalkan sholat kita saja Pak, nggak cukup surganya Allah Anda tukar dengan sholat Anda, nggak cukup. Sholat itu hanya berapa menit doang kok? 5 kali sehari yang diwajibkan Allah. Kalau misalkan khusyuk 5 menit saja, baru 25 menit Pak. Apakah cukup ibadah Anda yang 25 menit itu untuk ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kenikmatan? Ibadah-ibadah yang lain, bagaimana tanggung jawab Anda menjadi seorang ayah bagi anak Anda? Bagaimana kewajiban Anda sebagai suami dari istri Anda? Bagaimana kewajiban Anda kepada keluarga besar Anda? Ketika punya ponakan Anda tidak mampu sekolah, kemudian Anda tutup mata, Masya Allah. Ketika Anda punya keluarga, Anda biarkan mereka tidak bisa makan, kelaparan dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah ini loh Pak, seberapa perjuangan kita, ibadah kita buat orang-orang yang lain, memberikan manfaat dan lain sebagainya kepada orang lain. Sudahkah kita, mohon maaf, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang ada di kanan kiri kita, menjadi teladan buat mereka? Dibutuhkan oleh orang banyak, loh kan gitu loh Pak, Masya Allah. Jadi ibadah yang di luar sholat itu Masya Allah begitu banyaknya, begitu beragamnya, dan begitu besar. Makanya kemarin ketika orang mencari pahala tertinggi dari sholatnya, ternyata ditemukan dalam warak kehati-hatian dia. Nah sekarang ketika Anda sibuk mencari dunia, ketika Anda tersibukkan mencari mal, dinarin wa dirhamin, di mana engkau akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, rihlah, istirahatlah engkau, maka akan Anda temukan dalam zuhud tadi. Zuhud itu pekerjaan hati kita. Zuhud itu adanya di dalam ruh jiwa kita. Ketika ruh kita, ketika jiwa kita sudah mampu memahami bahwa zuhud itu menomorsatukan akhirat, menjadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwa zuhud itu adalah melepaskan ikatan kita dengan makhluknya Allah, sehingga kita hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu adalah syiqqah billah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu adalah ketika kita ditimpa musibah, ketika kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang kurang enak, maka apa? Kita akan betah menerima itu. Wahtimalun, kita akan merasa sabar untuk menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah rahimakumullah, sehingga orang yang zuhud itu menghadapi dunia itu dia tidak akan pernah terlalu berat, dan juga tidak mengentengkan, tidak memberatkan dan tidak mengentengkan. Karena dia tidak akan sedih dan dia tidak akan terlalu bahagia. Ya kalau sedih biasa, kalau bahagia biasa. Wong memang
pakaian orang itu ya kadang sedih, kadang bahagia. Tetapi sedihlah wajarnya kesedihan manusia, dan bahagialah wajarnya orang berbahagia. Oh, ini nih Pak. Jadi ketika kebahagiaan kita itu wajar, ketika kesedihan kita itu wajar, maka insya Allah kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tidak akan meninggalkan bekerja. Zuhud itu orang tetap harus bekerja. Wah, saya mau zuhud, saya nggak mau nyari dunia. Ya nggak bisa. Orang ad-dunia itu majra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam, ladang kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia tetap harus kita jalani karena memang ini takdir manusia. Kalau nggak dijalani nanti kita menyalahi qudratullah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bapak moyang kita itu Pak, dulu memang ditakdirkan untuk di dunia. Makanya dunia ini harus dijalani, tidak boleh ditinggalkan. Kan begitu. Kita harus tetap jalani, tetapi niatan kita, tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mukhtalin, orang-orang yang sombong. Fakhur, orang-orang yang membanggakan diri. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Semuanya itu miliknya Allah. Kalau Allah mau ambil, nggak hitungan hari. Tadi saya sampaikan Pak, ketika orang punya uang 1 miliar misalnya, dia berbangga, dia merasa aman dengan uang 1 miliar itu. Nah, kalau Allah mau ambil yang 1 miliar itu Pak, nggak hitungan hari. Bukan begitu Pak? Masya Allah. Duitnya banyak, diuji Allah dengan sakit. Masya Allah. Apa ada nilainya? Uang itu enggak ada. Bukan begitu Pak? Makanya jamaah rahimakumullah, mari kita tanamkan dalam hati jiwa kita zuhud ini. Zuhud tidak harus meninggalkan dunia ini. Zuhud tidak harus kita memposisikan diri tidak mencari dunia. Tidak. Dunia tetap menjadi sarana kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud mengajarkan kepada kita untuk mereview niatan kita. Jadi begini Pak, ketika kita, saya itu seringkali mengingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri. Ketika engkau menyekolahkan anak kamu, ketika engkau berkorban untuk mereka, maka niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau tidak menargetkan sesuatu yang berlebihan kepada anakmu. Kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begini. Emang siapa kita? Anak kita bukan milik kita, itu miliknya Allah. Kita hanya mengarahkan, kamu di sini ya. Ini mudah-mudahan nanti akan bisa menolong kamu. Ayah hanya bisa membantu. Ayah hanya bisa memfasilitasi semampu ayah. Engkau mau jadi apa? Itu nanti Allah yang menakdirkan. Kan begitu Pak? Ayah juga nggak tahu nanti engkau ketika sudah mempunyai keluarga sendiri, engkau mau membalas kebaikan ayah atau tidak? Ayah nggak tahu. Karena kadang-kala, mohon maaf, anak kita mungkin mau memberikan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, tetapi ternyata dia punya kebutuhan sendiri. Orang namanya orang berkeluarga, Masya Allah.
Ya kan begitu. Sehingga niatan kita awalnya ini harus kita ikhlaskan betul. Zuhud ini mendidik kita, mengajarkan kepada kita bagaimana mensikapi hidup ini supaya kita menjalaninya itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, kita ridho, kita tidak akan berlebihan dalam bersedih dan berlebihan dalam senang mensikapi dunia ini. Terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau benar dari Allah, kalau salah karena keterbatasan apa yang saya pahami. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah